Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah Pelkat PKP yang akan ibadah PKP di rumah masing-masing secara streaming yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Yuliana Parapatlende. Ibu-ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita biar ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan himne PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghadapi panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdua bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci di harmonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar dunia Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdua bekerja. Berilah Tuhan dalam kami cipta wanita setia mengabdi, nyata bersemangat bersahaja saleh dalam luhur budi. Lengkapilah Tuhannya padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdua bekerja. Ajakan beribadah. Beratnya beban hidup, rutinitas pekerjaan, kekerabatan, dan berbagai tuntutan kehidupan terkadang membuat kita menjauh dari Tuhan, pencipta kita. Sekalipun kita tak setia, namun Ia tetap setia dan adil dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan.
Hendaknya kita terus menyerahkan diri kita untuk hidup dalam persekutuan bersamanya, bersyukur dan berpengharapan kepada Dia yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita datang dan menyembah Sang Pemberi kehidupan dan berkat dengan rasa hormat, syukur, dan sukacita. Marilah ibu-ibu kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja, dan seterusnya. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada sore hari ini. Kami mau beribadah PKP di rumah kami masing-masing secara streaming. Berkati Ibu Pendeta Yuliana Parapat-Lende yang akan membawakan firman. Berkati juga ibu-ibu yang beribadah di rumah, yang beribadah dan yang tidak bisa beribadah. Biarlah ibadah ini boleh jadi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mengangkat Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 15 ayat 1 dan 2. Kita membaca silih berganti. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 10 ayat 3. Pujilah Tuhan Sang Raja, dan seterusnya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 37
Mazmur 37 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Mazmur 37 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang sebagai ibu-ibu di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Bahkan Engkau juga mencukupkan kehidupan kami. Sekarang kami mau duduk diam sebentar untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu kami laksanakan dalam perjalanan beriman kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami ibu-ibumu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Mazmur 37 ayat 12 hingga ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat 12 dan 13. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih artinya fasik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang fasik adalah orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan berbuat dosa. Dan saudara, di sini kita bisa bandingkan dalam Mazmur 36 ayat 1 sampai 4. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahan dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Nah, itu arti dari orang fasik. Dalam bahasa Ibrani, fasik itu dari kata rausau yang artinya tidak beriman. Orang yang tahu Tuhan, dia mengenal Tuhan, tetapi dia tidak melakukan yang Tuhan inginkan. Itu orang fasik. Dan saudara, saya kemukakan ada beberapa ciri orang fasik. Yang pertama, orang fasik itu ahli menciptakan kebingungan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bisa kita masuk kategori sebagai orang fasik ketika kita menciptakan kebingungan. Kebingungannya begini, kita di satu sisi mengatakan puji Tuhan, tetapi di satu sisi kita bersungut-sungut. Kita juga mengatakan Tuhan memberkatimu, tetapi dalam kehidupan kita ingin sekali untuk dia tidak diberkati. Jadi saudara-saudara yang terkasih, orang fasik itu adalah orang yang menciptakan kebingungan. Apa yang dia katakan tidak sesuai yang dia buat. Mungkin juga dia berjabat tangan erat dengan kita,
tapi di belakang kita dia menghina kita. Jadi bingung, orang-orang yang melihat kita bingung, loh ibu ini kok baik sekali, padahal di belakang tidak baik. Ibu ini kok ramah sekali, padahal aslinya enggak. Lalu dia berusaha untuk meyakinkan orang bahwa dia baik, padahal orang sendiri bisa melihat bahwa dia tidak baik. Jadi orang fasik itu orang yang menciptakan kebingungan. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih, bisa kita masuk kategori seperti itu. Kelihatannya baik, kelihatannya rohani, ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih, orang fasik itu pandai bicara, suka menyanjung orang lain. Tapi padahal dia adalah tipe orang yang suka menfitnah, pandai sekali, merangkai kata itu bagus sekali. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, rangkai katanya itu untuk apa? Mengelabui orang lain. Sehingga saudara-saudara, orang fasik ini adalah orang yang pandai berbicara, tetapi itu hanya menarik perhatian orang lain. Tetapi sebenarnya hanya mengelabui orang lain. Lalu yang ketiga, orang fasik itu orang yang terlihatnya belas kasihan. Terlihatnya orang yang benar-benar mengikuti firman Tuhan, padahal dia tidak mengikutinya dengan baik. Makanya dikatakan di sana arti dari fasik itu adalah orang yang kelihatannya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa saja kita adalah orang yang kelihatannya beribadah, tapi kita adalah orang yang nomor satu, meragukan kekuatan daripada Tuhan itu. Kita adalah orang yang kelihatannya Kristen, tetapi semua keputusan-keputusan kita tidak meminta kepada Tuhan, tetapi kita lebih meminta kepada dukun, lebih percaya kepada tabib, lebih percaya kepada yang bukan Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kita kelihatan beribadah, tetapi kita meragukan kekuatan Tuhan. Nah, itu kategori orang yang masuk sebagai orang fasik. Dari pembacaan kita pada sore hari ini, mari kita lihat Mazmur 37. Ini Daud memulainya dengan, mari kita lihat ayat pertama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan yang hijau. Kenapa Daud mengungkapkan hal itu? Daud mau mengatakan begini, kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi kita berada dalam lingkungan orang-orang fasik. Orang yang membuat kita bingung, orang yang seringkali juga kelihatan beribadah, tetapi mereka meragukan kekuatan Tuhan. Sehingga Daud dengan sadar mau mengungkapkan, menghimbau kepada saudara dan saya bahwa jangan iri hati. Karena mereka membuat kebingungan, mereka tidak terlalu percaya kepada Tuhan, mereka tidak mengandalkan Tuhan, justru hidup mereka itu kelihatannya diberkati. Justru kelihatannya mereka lebih makmur, kelihatannya mereka punya ini dan itu. Sementara kita yang percaya kepada Tuhan tidak demikian. Sehingga Daud mengungkapkan bahwa jangan iri hati, jangan marah, jangan sampai kita terprovokasi dengan kehidupan mereka. Jangan sampai kita yang setia, yang mengandalkan Tuhan, justru kita meragukan kekuatan Tuhan. Karena kita melihat dia, bahwa mereka yang fasik ini hidupnya lebih makmur. Mereka yang tidak mengikuti Tuhan dengan setia, justru mereka diberkati. Jadi Daud meminta jangan iri hati kepada mereka. Yang kedua, jangan marah. Lalu yang ketiga, jangan terprovokasi. Kenapa? Mari Daud meminta 4 hal daripada kita, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kita harus konsisten melakukan yang baik.
Itu kita bisa lihat pada ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi Daud mau mengatakan bahwa lingkungan kita boleh jelek. Situasi di tengah-tengah kita ini boleh bisa dikatakan sangat-sangat membuat kita marah, membuat kita tidak aman. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Daud mengatakan bergembiralah karena Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dia minta supaya percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bergembiralah. Karena saudara-saudara, dengan kata lain, kalau kamu marah, kalau kamu tidak sejahtera melihat orang yang berhasil tetapi fasik, maka lama-kelamaan kita akan terpengaruh. Jadi diminta daripada kita bergembiralah di dalam Tuhan. Yang ketiga, serahkanlah hidupmu sepenuh kepada Tuhan. Tetap baik, tetap melakukan kehendak Tuhan, lalu berserah kepada Tuhan. Yang keempat, berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dengan kata lain, tetap diam, tetap tenang, tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa bandingkan itu di dalam Matius 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Daud mau mengatakan bahwa tetap tenang, tetap mengasihi mereka, tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap berserah, tetap percaya. Karena apa? Jawabannya ada dalam pembacaan kita di sore hari ini. Orang fasik itu selalu merencanakan yang jahat terhadap orang benar, tapi Tuhan menertawakan orang fasik. Lalu orang fasik menghunus pedang kepada saudara dan saya yang melakukan segala yang baik, tetapi hidup mereka tidak akan lama. Jadi di sini Daud mau mengatakan bahwa ketika kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan, berserah, bergembira di dalam Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang kita sendiri akan lihat, bahwa Tuhan menertawakan mereka, Tuhan juga membalas kepada mereka, dan Tuhan masih terus menolong saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ini mari kita belajar. Yang pertama, kita belajar dari Daud. Daud itu adalah seorang raja yang selalu mengandalkan Tuhan. Dari awal kehidupannya, ketika dia berhadapan dengan Goliat, ketika dia menjadi gembala, ketika dia menjadi raja, dia selalu mengandalkan Tuhan. Lalu Daud juga tetap menjaga relasi dengan sesamanya. Dia berhadapan dengan Saul yang notabene bisa masuk kategori fasik, selalu merencanakan yang jahat bagi Daud, dan juga selalu membingungkan Daud. Kelihatan di depan baik sekali, di belakangnya tidak. Tetapi Daud tetap menghormati relasi itu, tetapi dia juga tetap mengandalkan Tuhan. Lalu Daud juga orang yang mau mendengar kritikan. Saudara, dia berhadapan dengan kritikan juga. Dia berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita yang di sekitar dia yang melemahkan dia. Tetapi Daud orang yang menyukai firman Tuhan, sehingga dia tetap berdiri, bergembira, percaya, mengandalkan Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita pasti kita berhadapan dengan orang yang iri hati, orang yang juga selalu cari-cari salah kita, orang yang selalu saja membingungkan. Datang di rumah kita baik sekali, pulang cerita kita. Bahkan bukan cerita kita saja, cerita keluarga kita, cerita anak-anak kita. Kita berhadapan dengan situasi itu. Mari kita belajar, jangan marah, jangan berbuat dosa, jangan tidak sejahtera, jangan terprovokasi dengan situasi ini. Tetapi belajar
daripada Daud, bahwa dia tetap mempercayakannya pada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, bahkan dia tetap menjaga relasi satu dengan yang lain. Itu yang pertama, saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, jangan sampai kita masuk kategori sebagai orang fasik. Kita membingungkan anak-anak kita. Tadi mama mengatakan bahwa kita harus hidup bersyukur, sementara mama sering bersungut-sungut. Tadi mama mengatakan bahwa tidak ada uang, sementara mama foya-foya. Berarti apa? Hidup kita membingungkan. Tadi mama mengatakan bahwa ada orang yang keluarga mau pinjam uang, mama mengatakan tidak ada uang. Padahal tadi saya lihat mama punya uang. Nah, hal-hal ini membingungkan anak-anak kita. Nah, kalau kita demikian, kita masuk kategori orang fasik. Jadi mari kita sebagai ibu-ibu belajarlah bahwa kita tidak boleh masuk sebagai orang fasik. Kita masuk sebagai orang benar. Orang benar itu apa? Jangan sampai terprovokasi, jangan sampai hidup sama dengan dunia ini. Kita mau hidup yang benar, karena kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam jalan hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu yang di rumah, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi orang fasik. Tuhan menertawakan mereka, Tuhan tahu ujung kehidupan mereka, Tuhan juga tahu apa yang akan Tuhan buat bagi mereka. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi hakim-hakim di dunia ini untuk menindas mereka. Tetapi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi Tuhanlah yang harus membalasnya. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang harus kita ingat lewat firman Tuhan di ibadah ini yang pertama. Mari kita belajar dari Daud yang mempercayakan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Lalu jangan sampai kita masuk kategori sebagai ibu-ibu yang fasik. Jangan sampai kita membingungkan anak-anak kita. Tetapi mari apa yang kita lakukan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ingat, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terus dihina, direndahkan, bahkan direncanakan yang jahat. Tuhan akan terus melindungi kita karena Dia tahu kita adalah milik kepunyaannya. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 258 bait 1 dan 2. Amen.
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kehidupan yang masih begitu indah. Engkau menambahkan yang baik dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup, sekalipun ada banyak tantangan, bahkan kami harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Engkau masih memberikan kami iman percaya kepadamu. Bahkan juga ketika kami berhadapan dengan situasi yang sulit dalam keluarga, pertumbuhan anak-anak kami, bahkan ada salah paham terjadi, tetapi kuasa dan kasih sayang-Mu tetap hadir, sehingga kami boleh saling memaafkan, menerima, dan keluarga kami boleh utuh sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan, di sore hari ini sebagai ibu-ibu, kami mau mengakui bahwa kadang kehidupan kami membingungkan, kadang kami mengatakan bahwa kami pengikut Kristus, tapi kami meragukan akan pertolongan-Mu. Kadang juga kami merencanakan yang jahat bagi orang-orang yang di sekitar kami, bahkan orang-orang yang tinggal dengan kami. Engkau mau tolong kami, sehingga kami tidak masuk sebagai kategori fasik, tetapi kami mau hidup dalam kehidupan yang benar. Kami mau mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau tinggalkan iri hati. Kami tidak gampang diprovokasi, tetapi kami terus mempercayakan langkah kehidupan kami kepadamu. Karena kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan jaga, Tuhan juga tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga ada banyak rencana-rencana jahat Engkau batalkan. Bahkan di sekitar kami ada orang-orang yang iri hati, Engkau sendiri juga memberikan hikmat dan pengertian atas mereka. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk anak-anak kami. Mereka masuk dalam masa liburan, jangan tinggalkan mereka. Biarlah Tuhan mereka juga mempersiapkan diri untuk sekolah secara online. Kami percayakan anak-anak dan masa depan mereka ke dalam tangan. Kami juga memohon Engkau berkati untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhadapan dengan ancaman di PHK. Biarlah Tuhan senantiasa cukupkan, dan Tuhan senantiasa memberikan masa depan yang terbaik bagi keluarga kami. Kami juga berdoa untuk orang tua lanjut usia. Jangan sekali-kali tinggalkan mereka. Biarlah di tengah-tengah kehidupan mereka ini, mereka tetap bersandar kepadamu, mereka tetap hanya mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami sebagai ibu-ibu. Engkau tahu Tuhan, kadang kami begitu sering membandingkan berkat yang kami terima dengan berkat keluarga-keluarga yang lain, sehingga menimbulkan iri hati dalam batin kami. Engkau ampuni kami, Engkau ajarkan kami supaya tetap bersyukur. Berilah kemampuan bagi kami juga sebagai ibu-ibu untuk mendidik anak-anak kami bersukacita di tengah keluarga, dan kami juga mampu mengatur perekonomian rumah tangga sehingga semuanya cukup, dan itu semua berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memampukan kami sebagai ibu yang menjadi tiang doa dalam rumah tangga, tak putus-putus, tidak berhenti-henti. Kami terus mendoakan seisi rumah tangga. Karena ketika kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan cukupkan semuanya. Saat ini kami satukan hati, kami bawa bangsa Indonesia, pemerintahan yang ada, Tuhan juga memberkati presiden, wakil presiden, dan juga semua jajarannya. Biarlah bekerja sama di dalamnya. Kami terus mau berdoa untuk mereka yang terpapar virus corona. Engkau juga jamah dengan kasih sayang, sembuhkan mereka, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami juga berdoa memohon Engkau juga mau memberkati, melindungi semua orang-orang terdekat kami yang jauh maupun yang dekat. Biarlah jangkauan kasih Tuhan melampaui mereka, sehingga mereka tetap hidup dalam rasa syukur kepada Tuhan. Berkatilah pengurus Pelkat, PKP, Jemaat Irene yang ada di 12 sektor. Biarlah semuanya bekerja sama dengan baik. Berkatilah juga semua ibadah secara streaming. Biarlah kami sebagai ibu-ibu kembali terus dikuatkan. Kami juga memohon Engkau berkati Jemaat Irene,
Kami akan masuk new normal dengan persiapan-persiapan yang terjadi. Tuhan juga tolong. Tuhan, kami mohon Engkau campur tangan untuk rencana CD anak-anak kami. Biarlah Tuhan buka jalan sehingga anak-anak kami boleh mengaku iman percaya mereka kepadamu dan mereka senantiasa berjalan dalam rel kebenaran Tuhan. Kami juga akan melaksanakan pemilihan PHMJ yang baru. Kami juga akan melaksanakan sidang majelis jemaat. Tuhan berkati, Tuhan hadir menyatakan kuasa-Mu sehingga sebagai presbiter, keenam unsur Pelkat, komisi, kami tetap hidup dalam takut akan Tuhan, mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan dan tetap percaya Tuhan terus melindungi kami. Ampunilah setiap salah dosa yang sudah kami lakukan. Kami alaskan doa ini hanya kepadamu, ya Yesus Tuhan penebus kami, Tuhan dan Allah kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 335 ayat 1 dan 2, manusia yang Maluku dan seterusnya. So
kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu bukan hanya kami dengar dan kami baca, tetapi kami sebagai ibu-ibu kami melakukannya untuk kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa dalam sorga, kami telah memberikan persembahan yang hanya sedikit, yang tidak sesuai dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Berkati juga majelis dan pengurus yang mengelola persembahan ini. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita tetap berdiri. Kita akan segera kembali dalam aktivitas keseharian kita. Biarlah kita semua, ibu-ibu boleh menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 411, bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam rumah tangga kita sekalian, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.